Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama, saya akan membacakan protokol pelatihan hari ini. Peserta dimohon melakukan rename pada akun Zoom dengan menuliskan nama dan asal institusi. Kedua, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon sementara sampai host atau moderator memberikan izin. Ketiga, peserta yang ingin bertanya di Zoom dipersilakan mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A dengan format nama, asal institusi, dan pertanyaan. Keempat, peserta yang sudah bergabung dimohon mengisi daftar hadir dan tanggapan yang akan panitia berikan pada pukul 11:10 waktu Indonesia bagian Barat. Kelima, sertifikat akan diberikan kepada para peserta yang terdaftar hadir dan mengisi daftar hadir dan tanggapan yang panitia berikan. Keenam, panitia akan menyampaikan materi melalui email, mengunggah rekaman acara di YouTube channel Humas SIL dan SKSDUI, dan informasi melalui Instagram SKSDUI. Selanjutnya, panduan keselamatan peserta pelatihan online, UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. Untuk menghindari risiko insiden atau near miss, berikut panduan kegiatan pelatihan dengan selamat, sehat, aman, dan nyaman. Pertama, gunakan pakaian yang nyaman. Kedua, saksikan pelatihan virtual di rumah masing-masing. Ketiga, perhatikan jarak pandang terhadap PC, laptop, maupun mobile device Anda. Keempat, perhatikan kenyamanan ergonomi posisi duduk selama acara berlangsung. Kelima, lakukan peregangan atau stretching setiap 1 jam sekali selama 5 menit. Keenam, makan makanan bergizi dan minum air putih yang cukup. Ketujuh, perhatikan bahaya listrik, terutama pada kabel charger atau saklar di sekitar Anda. Kedelapan, tetap patuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. 9. Apabila Anda mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19, segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. 10. Pastikan kuota Anda cukup untuk mengikuti pelatihan virtual hingga selesai. Selamat mengikuti pelatihan kiat-kiat penulisan artikel, pengelolaan referensi, dan etika publikasi untuk jurnal nasional dan internasional bereputasi. Yang terhormat, Ibu Dr. Eva Ahyani Zuffa, SHMH, selaku Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Yang kami hormati, para narasumber pelatihan hari ini, Ibu Dr. Reni Hasan MA, Bapak Sony Prawoko MPI, dan Ibu Dr. Linyola. Yang kami hormati, para moderator pelatihan hari ini, Ibu Dr. Sobiatul Aminah, Ibu Novarini, dan Bapak Suhail MSI. Yang kami hormati, Dewan Redaksi Journal of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu peserta pelatihan kiat-kiat penulisan artikel, pengelolaan referensi dan etika publikasi jurnal nasional dan internasional bereputasi. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang luar biasa ini, yang dilakukan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu. Perkenankan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pemutaran video profil SKSDUI dan video profil JSDSUI. Keempat, sambutan dan pembukaan. Kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Keenam, penutup. Memasuki agenda selanjutnya.
further approach through in-depth, comprehensive penulisan yang diselenggarakan oleh Journal of Strategic and Global Studies. Saya kira ini adalah acara yang baik, gitu ya, bagian dari sumbangsi sekaligus strategis dari Sekolah Strategik dan Global Universitas Indonesia dalam mendorong para mahasiswa maupun masyarakat luas untuk kemudian menulis dan mencapai atau mempublikasikan hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil riset dan temuan kita untuk kemudian menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang baik barangkali, baik bagi pengampu kebijakan maupun juga bagi masyarakat. Ini akan, saya kira akan bisa dimanfaatkan. Diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, mari kita foto bersama untuk Bapak dan Ibu. Yang akan dipaparkan oleh Bapak Sony Prawowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ika panggilnya. Saya hari ini akan mendampingi menjadi pemandu dalam sesi pertama pelatihan kita kali ini dengan narasumber Ibu Dr. Reni Nurhasana, MA. Sebenarnya ini adalah kedua kali kita dengan Ibu Reni Nurhasana ya. Untuk diketahui saja, jadi pelatihan seperti ini menjadi kegiatan tahunan dari JSGS dan kebetulan kita selalu menampilkan narasumber yang keren dan super hebat ya dalam konteks publikasi. Saya ingin memperkenalkan Dr. Reni Nurhasana. Beliau adalah dosen dari program studi kajian pengembangan perkotaan Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Beliau adalah juga peneliti di PKJS, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, dan penelitiannya juga sangat-sangat banyak. Terbukti ya pada tahun 2020 saja publikasinya itu sudah diterbitkan di 3 jurnal internasional terindeks Scopus dengan Q1 dan Q2. Ada juga publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, juga 2 proceeding dari konferensi yang terindeks Scopus. Jadi hari ini kita akan mendapatkan pemateri yang memang menguasai lah tentang bagaimana sih kiat-kiat menulis yang kemudian bisa dipublikasi atau diterbitkan di dalam jurnal yang bereputasi. Jadi kita tidak salah mengambil narasumber. Saya tidak akan mengambil banyak waktunya Bu Reni karena kita punya waktu cuma sedikit. Saya akan mempersilahkan Bu Reni untuk segera mempresentasikan materinya. Silakan Bu Reni. Ya, terima kasih Ibu Ika atas perkenalan hangatnya. Ini
Aduh, jadi nggak enak nih Bu kalau 2020 itu ada beberapa jurnal yang terbit, kelihatannya sih kiat-kiatnya ini akan ketahuan nih, kenapa bisa kayak gitu tuh Bu Ika. Jadi Ada saingannya ternyata nanti. iya, bukan karena saya sih sebenarnya, karena ya tentunya atas izin Allah ya, izin yang Maha Kuasa ya. Tetapi ternyata nanti kita akan bicarakan, ternyata menulis untuk publish itu kita bisa gabung di dalam sebuah tim. Nah, mungkin karena banyak tim yang mendukung itu ya, jadi kadang ada yang menulisnya banyak, lalu nama saya nomor 3, 4, nah terus habis itu masuk dia ke dalam ke dalam linknya yang ada di website. Nah, menurut saya sih itu salah satu tips dan trik ya yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Namun demikian saya ingin menyapa dahulu untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk Ibu Eva, terima kasih atas sambutannya. Semoga saya dan tim narasumber lainnya dapat menjadi kepanjangan tangannya ya dengan Bu Linyola, lalu dengan Pak Sony. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari acara pagi hari ini. Nah, selamat pagi juga untuk peserta pelatihan yang saya lihat tadi sudah sampai 100 ya, alhamdulillah ya, untuk kiat-kiat menulis pada artikel dan juga tentang etika untuk menulisnya. Nah, mungkin yang akan disampaikan selama 30 menit ke depan ini, ya saya berupa sharing aja ya, kayak tadi kan, kenapa sih bisa publikasinya, kuantitasnya banyak gitu. Walaupun yang sekarang dibutuhkan adalah kualitas juga, artinya citasi. Apakah kita publikasi yang banyak seperti itu akan berguna? Belum tentu jawabannya. Mungkin di 2 tahun, 3 tahun yang lalu sangat penting kuantitas, tetapi ternyata kualitas atau citasi dari orang lain terhadap artikel kita itu juga menjadi tren sekarang. Ya, itu itu fenomena yang terjadi di lapangan ya. Jadi mohon izin ini saya mau memaparkan ada materi. Nah, ini bisa dibantu ya Mas Joko atau Ya, Mas Joko, silahkan Mas boleh Joko dibantu untuk di-share share ini. screen? Saya khawatir nanti kalau share screen dari sini nanti putus semua. Mohon maaf Bu Ika kalau nanti tiba-tiba jaringan nggak stabil, mohon izin ada kendala teknis. Ya. Udah masih cari. Jadi Bu Reni ini kecil-kecil cabai rawit ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Saya suka banget memberikan tempat untuk Bu Reni untuk memberikan materi di acara-acara. Terima kasih Bu Ika. Atau ini ya, bisa Mas Joko? Atau saya yang share Mas Joko? Mau Bu? Saya Sudah. jaringan. Suri dan saya titeni ya, bahasa Jawanya titeni, lalu baru muncul itu di tahun 2020. Nah, kita bisa tahu nih, wah berarti panjang sekali ya dari tahun 2018 sampai 2020. Nah, nanti ada ceritanya di dalam PPT saya. Kenapa panjang? Karena ternyata prosesnya untuk menerbitkan di Q1, Q2 itu juga butuh 2 tahun atau bahkan 4 tahun. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah proses ya. Oke, saya Reni, lalu saya punya moto ya, atau kenapa sih kita harus menulis? Karena ya saya tuh gampang lupa ya, dan juga kayaknya bukan saya doang gitu. Manusia tuh punya kelupaan atau punya keterbatasan. Maka dari itu menulis. Nah, menulisnya mau gaya seperti apa? Mau seperti blog atau mau seperti yang lebih ilmiah lagi seperti opini koran, atau yang lebih ilmiah kembali yang kita sekarang mau pelatihan tentang artikel ilmiah. Jadi saya rasa nggak pernah ada kesalahan atau kerugian ya, apapun profesi kita harus menulis. Apapun peran kita, andaikan kita ibu rumah tangga 100%, saya pikir bikin blog atau membuat sebuah narasi di dalam, ya kalau YouTube berupa video, atau di blog kita, atau berupa buku yang diterbitkan, saya rasa nggak pernah ada kerugiannya. Nah, pertama, saya akan memaparkan alasan ya, kenapa kita harus publikasi, khususnya konteks artikel ilmiah. Kedua, pengalaman publikasi yang, mohon maaf, nanti akan banyak pengalaman pribadi, dan mungkin akan sebut merek ya, karena merek itu berupa proofreading itu dari mana saya biasanya. Karena menurut saya untuk proofreading di Q1, Q2 dengan yang lain-lainnya itu harus yang lebih berkualitas juga gitu. Tapi bukan berarti harus merek itu yang Anda nanti pilih, teman-teman harus pilih, tapi nanti sebagai benchmark saja. Lalu yang
yang berikutnya adalah target kita. Nah, target kita itu kita punya berbagai macam Q1, Q2, Q3, Q4, proceeding, jurnal nasional, itu banyak banget. Ada puluhan ribu di dalam database yang ada di internet, tapi kita kan nggak perlu untuk memasterkan atau menjadikan dewa dari Q1 atau Q2 atau Q3 atau Q4. Itu sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya kita perlunya apa kebutuhan kita, apa target kita mau lulus selama 6 bulan misalnya ya. Nggak mungkin dong kita pilihnya yang Q1, kecuali kita memang sudah punya review dari 2 tahun yang lalu gitu, atau dari setahun yang lalu. Tapi kalau kita baru mau submit di Januari, tapi kita mau lulus di Juni, dan ternyata kita targetnya Q1, saya pikir itu akan menghabiskan waktu ya, karena memang tim dari editor di Q1-nya sendiri itu juga masih pilih-pilih tema, lalu oh ini enggak, ini iya, reviewnya aja bisa sampai hampir 1 tahun. Lalu tips dan trik menulis artikel ya, dari memilih jurnal target itu sampai ke diterima. Nah, mohon ini ya Bu Ika, waktunya kalau sudah mau habis nanti saya dikasih tahu aja. Ada 30 slide soalnya. Jadi ini alasan harus publikasi. Nah, teman-teman masuk kemana nih? Kalau dosen wajib untuk karir, untuk transfer of knowledge, untuk pengabdian masyarakat, dan juga peningkatan mutu diri kita gitu. Jadi kita harus upgrade kemampuan. Ya, syukur-syukur bisa masuk di CV lah. Nah, itu ya lumayan lah ya, bisa ada kenang-kenangan. Nah, yang paling penting juga meninggalkan jejak pemikiran. Oh, ini dihasilkan oleh A, B, C, D. Nah, begitu pula dengan peneliti yang memang karirnya peneliti ya, misalnya peneliti dari LIPI gitu. Nah, itu juga wajib untuk menulis karena mengemban ilmu dan harus dibagikan gitu. Dan itu merupakan karir atau capaian kinerja. Nah, terakhir adalah mahasiswa. Nah, ini harus nih. Kenapa? Kapan lagi kalau misalnya Anda adalah praktisi di swasta yang tidak ada kewajiban menulis? Nah, saya pikir sebagai mahasiswa ini selain belajar, meningkatkan kemampuan, juga teman-teman bisa meninggalkan jejak pemikirannya selain dengan syarat lulus gitu ya. Jadi jangan hanya menulis untuk syarat lulus saja gitu. Nah, itu harus niatnya lebih dari nawaitu-nya lebih dari itu. Nah, selain itu melakukan pengabdian masyarakat bersama Civitas Academica. Artinya mahasiswa menulis biasanya dengan dosen. Artinya kita bersama-sama, yang dosennya mengajari, lalu yang mahasiswanya belajar, lalu saling memberikan feedback, informasi atau ilmu pengetahuan sehingga semuanya terupgrade. Nah, kenapa sih kita butuh menulis? Karena jujur saja ternyata Institution Key Performance Indicator ini, UI, UGM, ya dikejar-kejar oleh peringkat dari berapa sih yang dihasilkan oleh mahasiswanya, oleh dosennya. Ini sangat penting untuk para petinggi-petinggi di kampus nih. Nah, sehingga yang tadi saya sudah katakan, kuantitasnya banyak. Nah, tapi sekarang tidak cukup dengan kuantitasnya saja gitu. Kualitasnya atau citasi, misalnya saya Reni Nur Hasana, berapa tahun berapa 2021 disitasi oleh orang lain, oleh Bulin gitu misalnya. Wah, itu saya seneng banget gitu. Kenapa? Soalnya ya selain peringkat kita juga bisa ya ternyata ada gunanya juga gitu ya, informasi ilmiah yang kita diseminasikan dengan segala macam effort-nya. Syukur-syukur bisa menjadi pahala ya, menjadi bermanfaat. Nah, ini pengalaman publikasi saya. Teman-teman, yang pertama harus teman-teman sediakan adalah Google Scholar-nya dulu. Jadi itu yang paling dicari oleh siapapun, itu yang paling mudah soalnya. Sebenarnya ada yang namanya Profile Scopus, ada Orchid ID. Nah, itu macam-macam nanti akan menjadi spesifik lah. Tapi menurut saya di kala Google ini sedang meraja, artinya dikit-dikit Google. Nah, kita juga harus masukkan profil kita dan ini harus dibuat. Nah, saya membuat ini di tahun 2019, tapi ternyata di tahun 2014 saya pernah nulis tuh waktu S2. Lalu lama kan jangkanya kan. Tadi saya cerita saya baru kerja lagi. Jadi S2 saya di 2012 lulus, lalu di 2014 sampai 2018 saya S3. Sehingga saya nggak nulis-nulis tuh, karena saya belajar, lalu nulisnya baru di akhir, yaitu 2018. Nah, baru dikebut tuh, tadi yang dikatakan Bu Ika, proyek saya dimulai 2018, baru deh mulai 2018, 2019, 2020. Nah, ini ada yang disitasinya oleh banyak, kenapa? Nama saya nomor sekian nih sebenarnya, saya cuma ikut-ikut aja. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, oh ternyata menulis itu nggak dilihat
siapa yang menulis nomor berapa, tapi ternyata ada di dalam grup ini itu merupakan suatu kebahagiaan ya, karena kita mendapatkan berkahnya. Nama kita masuk. Kenapa sih nama bisa masuk? Pastinya mengerjakan proyek dari awal sampai akhir, mulai dari bikin proposalnya sampai publikasinya. Walaupun pada waktu publikasi yang paling banyak adalah T. Dartanto ini, Teguh Dartanto ya, sehingga karena beliau yang paling banyak menulis, lalu beliau yang nomor 1, dan yang lain-lainnya adalah backup, tapi tidak boleh dilupakan karena untuk mendapatkan riset ini kita teamwork. Nah, itu sih salah satu tips dan triknya ya. Jadi teman-teman kalau ada teman yang hobi menulis, nah pepet aja terus. Nah, oke, terus kinerja publikasinya. Saya akan bicara satu-satu ya. Saya yang tadi ditulis oleh T. Dartanto ini ya, dan kawan-kawan, ini tentang JKN. Kenapa banyak disitasi? Karena ini merupakan topik yang seksi ya. Jadi belum banyak yang menulis, tetapi kita bisa melakukan penelitian. Penelitiannya dari tahun 2015, tapi baru submit-nya dan baru di-publish-nya tahun 2020 Q1 tentang JKN. Karena belum banyak yang menulis tentang itu. Apalagi tentang peserta mandiri ya. Apa sih peserta mandiri itu? Yang PBPU yang bayarnya mandiri. Jadi kalau misalnya setiap bulan nggak bayar, ya itu gimana itu cara menagihnya, susah kan? Kayak entrepreneur yang tidak ada perusahaannya, nah itu cukup sulit ya menagih untuk iuran JKN-nya. Nah itu kita survei dengan survei yang primer ya, jadi datanya data awal seluruh Indonesia. Nah tentu saja proyek ini besar, sehingga ini saya nggak tulis sih proyeknya berapa, cuman 12 penulis dari 2015 sudah bareng-bareng turun lapangan bareng ke seluruh Indonesia. Lalu saya penulis keempat, dan yang terakhir adalah mendapat award dari pemerintah. Tentu saja award ini dari Kemenristek Dikti ya, jadi tidak diharapkan ya, tapi ternyata kita nggak pernah nyangka sih dapat award, tapi kalau memang sesuatu dititen atau ditelusuri gitu ya, dan ternyata memang masuknya ke Q1 dan ternyata memang dampaknya juga banyak. Nah itu salah satunya yang mendapat award itu kriterianya. Nah tapi berdarah-darahnya juga ada nih, misalnya reviewernya 2 kali, 1 editor. Pertama selalu editor dulu, editor baca, editor ini bagus nih, oke, editor oke, lolos, 2 reviewer. Reviewer pertama ngomong apa, yang reviewer keduanya ngomong apa, nanti kita balas. Lalu review round-nya 2 kali, yang besar-besar, yang kecil-kecil itu tidak terhitung ya. Ini tolong iniin tabelnya diupdate gitu. Terus kalau yang review round-nya yang besar-besarnya 2 kali, dan itu jangka waktunya mungkin bulanan ya, nggak cuman misalnya habis submit review terus habis itu diharapkan minggu depannya udah kembali tuh feedback-nya. Nggak seperti itu. Sehingga ya udah, kalau emang udah disubmit perbaikannya kita tunggu aja sampai sesabar-sabarnya. Mudah-mudahan tidak ter-reject. Cost of journal publishing-nya ini nggak bayar untuk kita submit-nya, tetapi proofreading-nya ini yang saya bilang tadi, saya sebut merek ya, saya pakai Cambridge dengan biaya 1,5, dan itu dilakukan mungkin 3 kali ya untuk proofread-nya. Selagi di review, di proofread, nah itu udah berapa sendiri kan biaya-biayanya. Tapi kan ini ada project ya, sehingga biaya tidak menjadi masalah ya, dan total project sampai terbit 2015 sampai 2020. Teman-teman bisa ganti proofread-nya apapun lah namanya, tetapi memang standarnya harus ada proofread. Karena apa sih proofread itu? Dibaca oleh orang lain dan diperbaiki. Artikel kita itu bukan yang juara gitu. Jadi anggap saja artikel kita tuh masih banyak kesalahan. Oke, kalau menulis di jurnal Q2 sekarang yang tercepat, ini 4 bulan saja, dan itu merupakan special issue, makanya dia bisa cepat. Ini saya penulis pertama, sama aja sih, review round-nya juga 2 kali. Tapi dia kenapa special issue? Karena dia masuknya itu bayar 32 juta. Ini juga masih project sih, jadi saya masih bisa bayar. Dan ada proofread-nya beberapa kali dengan uang project gitu ya. Jadi ini 2 tahun, yang saya bilang project pertama saya, ini Q2 nih masuk. Nah, menulis Q2 lainnya sebagai follower. Nah ini ya itu yang saya katakan, kita mengikut saja gitu. Karena kita tidak bisalah punya kemampuan macam-macam. Ada yang mendapatkan proyeknya, yaitu membuat proposalnya. Lalu
ada yang bisa ngambil datanya, lalu ada yang bisa menulisnya. Nah, saya pikir ini saya nggak banyak berkontribusi, tapi saya memanage yang lain. Jadi itu sah-sah aja ya Bapak Ibu sekalian menurut saya. Tapi nanti di penulisan itu juga kita memproofread di bagian kita. Jadi dibagi-bagi bagian apanya. Itu teknis saja sih. Lalu yang terbaru 2021 yang masih on progress ya. Mohon maaf untuk dipersingkat ini mungkin biar kiat-kiatnya lebih ini ya. Maaf ya. Oke. Waktunya soalnya hari Jumat. Oke. Jadi yang terakhir disertasi saya masih on progress dan ini juga masih under progress dan ini masih direview oleh jurnalnya beberapa kali dan ini akan terbit di akhir tahun ini semoga ya. Nah, proses yang paling banyak reviewnya mungkin saya akan memberitahu bagaimana review komen ya. Jadi sebenarnya dari teknis sampai dari konsepnya. Jadi ini yang example review komen. Jadi ada hal-hal yang harus direvisi di awal yaitu konsepnya, tapi yang analisanya, tetapi koefisien seperti di tabel-tabel itu juga merupakan hal penting untuk diperbaiki. Nah, kita akan coba belajar, ini saya skip aja ya, jadi ada yang di jurnal nasional, ada yang di proceeding, itu lain-lainnya perlu teknisnya atau taktiknya sendiri. Nah sekarang target kita punya publikasi jenisnya banyak ya, misalnya kita yang A ya, untuk dapat nilai A di SKSG ada artikel di jurnal internasional, nah ini nanti yang akan saya jelaskan. Kalau Anda punya waktu banyak, ke yang pertama ini. Kalau waktunya lebih sedikit, yang A-. Lalu yang berikutnya, kalau yang mau biasa saja, ini yang B+, atau artikel di jurnal internasional tidak terindeks. Dan yang terakhir, kalau mau yang artikel di jurnal nasional akreditasi, yang artinya dia masih on progress untuk akreditasinya, ini ada nilai tersendirinya dan ada tips dan triknya tersendiri. Jadi saya pikir yang paling berjenjang dari A- sampai B ini ada alasannya sendiri. Kenapa sih harus seperti itu penilaiannya? Nah, oke. Sekarang kita cek predatory journal. Predatory journal itu apa sih? Predatory journal adalah yang kalau kita submit jurnal itu langsung diterima atau tidak banyak proses reviewnya. Jadi fast review. Kita curiga aja, ini kok cepet banget sih, terus langsung disuruh bayar. Menurut saya hati-hati Bapak Ibu kalau kita submit di sana, karena nanti akan jelek juga ya nama kita ya. Tapi kalau misalnya kita diminta bayarannya besar, belum tentu semuanya adalah predatory journal atau yang open access gitu. Biasanya berbayar, tetapi ada juga yang nggak berbayar. Jadi open access ini berarti diakses oleh semua orang. Jadi artinya kita yang perlu dihati-hatikan adalah predatory journal aja deh, yang listnya ada di link yang saya berikan itu, predatoryjournals.com. Nah, kalau yang publisher yang oke, saya sebut di sini beberapa contoh sama yang top jurnalnya. Nah, Bapak Ibu ini ada dua link, yaitu Sinta dan Simago JR. Nah, ini adalah mengecek status jurnal Anda yang mau dituju di mana, atau nama-namanya, atau sosial humaniora itu di Sinta itu apa sih nama jurnalnya? Ini ada sekian banyak, puluhan ribu ya, ada Sinta dan Scopus ini ada puluhan ribu jenis nama jurnal, termasuk jurnal SKSG juga ada di dalam list tersebut ya. Untuk yang Scopus juga ini ada Q1 sampai Q4 ya, itu bermacam-macam itu jurnalnya. Bentar, itu agak. Sebentar Bu Ika, udah ganti belum Bu Ika ininya? Belum ya? Ya. Nah, ini agak Mas Joko ya? Ya Bu. Diganti ininya. Bentar, bisa diganti nggak Mas Joko ini? Slide-nya. Agak ngehang Ya nih saya Mas Joko. screen Bu. Tapi ini saya mesti dilepas dulu ya Mas Joko ya? Iya. Nah, Nah, ini udah. gimana nih? Udah kelihatan ya? Saya izin Udah gini kelihatan. aja ya. Izin gini aja. Nah, ini tips dan triknya nih. Oke, saya persingkat lagi ya. Jadi pengalaman menerbitkan artikel harus menjadi concern kita, yaitu kita kerja sama tim ya. Lalu Anda pilih mau jurnalnya itu isinya data primer atau sekunder. Lalu dukungan dananya ada apa enggak, kualitasnya sesuai apa enggak. Jadi kalau kita kualitasnya memang oke, ini saya rasa kita bisa masuk ke jurnal A
B, C yang waktunya untuk reviewnya lebih cepat. Nah, itu menurut saya sesuaikan. Gitu. Jadi jangan sampai inginnya key-nya tinggi, tetapi kita tidak punya dana-dana atau tidak punya pendukungnya atau SDM-nya. Kalau ditolak jurnal, maka kita bersyukur sebenarnya reviewer itu udah membaca tanpa dibayar ya, karena pekerjaan reviewer itu tidak ada bayarannya sebenarnya. Lalu jika diberi kesempatan, maka review, lalu tepati jadwal, dan untuk mengembalikan kapan hasil reviewnya itu. Hati-hati jangan ke jurnal predator, itu yang saya wanti-wanti. Lalu kalau kita dapat feedback dari editor ya, itu senang, lalu kita sabar ya, jalani prosesnya, dan sebenarnya Anda itu boleh mengcounter argumen dari editornya. Jadi kalau misalnya argumennya dari editor, ini harus diganti, menurut Anda enggak, ya udah bilang aja di dalam emailnya, enggak kok nggak harus diganti karena ini. Nah, terus kalau mau ditolak dari awal, berarti cari jurnal baru, tapi Anda nggak boleh strategi dua kaki, yaitu Anda kirim artikel Anda ke dua jurnal. Jadi jurnal A dan jurnal B, lalu dikirimkan artikel yang sama. Itu nggak boleh, karena mungkin nanti akan dibahas di etika ya, etika publikasi. Nah, ini sesuaikan target ya. Kalau misalnya maunya jurnal nasional atau proceeding internasional Scopus, ini butuh 6 bulan ya. Kalau ini pengalaman saja ya, jadi kalau yang internasional ini setahun sebelumnya. Maka Anda harus membuat artikel ini meluangkan waktu 1 jam per minggu. Kalau ini saran ya. Kalau saya dulu pernah punya masukan dari disertasi ya, waktu penulisan disertasi, sejam seminggu di weekend misalnya. Begitu pula dengan menulis. Karena menulis itu harus pelan-pelan, setidaknya Anda membaca sumber teori, lalu mendengarkan rekaman, atau berdiskusi minta feedback dari peneliti lain. Nah, sekarang kita masuk ke artikel. Kalau ide yang biasa diterima itu kesempatannya tinggi adalah yang berkontribusi di literatur di Indonesia atau hot issue seperti JKN dan fresh idea dan bermanfaat. Misalnya yang seksi tadi ya tentang stunting dan rokok gitu. Jadi itu kan idenya berkaitan sekali tuh. Stunting, anaknya stunting. Kenapa? Karena ayah ibunya merokok. Nah, itu fresh idea, tapi kita nggak sesimpel itu untuk bisa diterima. Kalau kita bisa menjelaskan dengan simple, kaitannya dengan teori, apa sih kaitannya stunting dengan rokok? Yaitu pendapatan dari si kepala rumah tangganya itu tersubstitusi untuk membeli rokok. Nah, itu kaitannya dengan teorinya apa? Yaitu teorinya atas crowding effect dari ekonomi rumah tangga. Nah, itu teorinya. Tapi kita bisa nggak menulisnya dengan clear, yaitu ide-ide tadi ditulis dalam bentuk paparan. Nah, ini kunci dari writing publishable article. Sehingga kalau mau diterima oleh orang, ide kita harus ditampilkan yang tadi itu ya, fresh, clear, dan simple. Kalau mau fresh, clear, dan simple tuh luar biasa, berarti big journal. Tapi kalau misalnya not fresh, artinya ya udah ini udah isu lama, clear dan simple, ini mungkin big journal nggak mau, tapi bisa lower level journal. Nah, ini pengalaman ya Bapak Ibu ya, ini bukan teori yang ini, tapi ini pengalaman dari Teguh Dartanto ya, kebetulan suami saya sendiri nih. Lalu fresh, clear, dan not simple, ini udah mulai nih, wah ini mengkhawatirkan nih artikelnya. Jadi nggak simple gitu, ya direvisi, tetapi major ya, dengan major. Nggak simple itu soalnya membingungkan kita. Nah, kalau orang udah bingung tuh udah nggak percaya. Nah, yang 3 terakhir, unclear. Baik itu fresh, simple, tapi dia memang unclear. Apalagi kalau not fresh, unclear, dan not simple itu pasti rejected oleh reviewer atau editor. Nah, tipe tulisan ini macam-macam Bapak Ibu, jadi jangan khawatir nggak pernah bisa kita kehabisan data ya. Sebenarnya kalau kita punya artikel yang lama lalu kita modifikasi ya, terus kita update datanya, itu bisa, itu replikasi. Lalu literatur review, misalnya belum ada data, belum ke lapangan. Saya pikir dengan kita studi di balik layar itu juga bisa bikin literatur review. Dan yang terakhir adalah breakthrough article atau dengan misalnya modeling yang baru-baru gitu. Nah, itu bisa. Nah, untuk teknisnya, selain mencari jurnal tujuan, Scopus atau Sinta, tadi saya sudah katakan kita harus membuat Google Scholar untuk link Scopus atau account Scopus, ORCID ID. Nah, ini nanti
Google sendiri, Orchid ID, Sinta ID, dan Akademia itu ya. Seperti itu kita harus bikin. Pelajari biaya, lama waktu review, sesuaikan judul dan tema sesuai keahlian ke jurnal tujuan. Jadi kita jangan menulis apa yang kita tidak pahami juga ya. Jadi pelajarinya sistematika tulisan karena kita harus cocokkan jumlah kata yang seperti itu sangat penting karena editor kalau dikasih yang formatnya tidak sesuai itu bete ya editornya ya. Ini kan udah ada template-nya. Jadi tolong disesuaikan. Fokus pada kebaruan, bahasanya jelas dan hindari kata pasif untuk bahasa-bahasa yang bahasa Inggris karena kalau pasif tuh nggak enak ya, kurang enak dibacanya. Jadi aktif aja, pakainya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, orang Indonesia biasanya kalau ditranslate pakainya di, artinya dapat diartikan. Nah, mendingan kita ngomongnya artinya adalah, nah itu seperti itu contohnya dalam bahasa Inggris. Lalu citasilah artikel jurnal tujuan. Nah, ini juga penting karena ini sedikit politik juga ya, berarti kita memasukkan apa yang ada di jurnal tujuan ke dalam artikel kita. Perhatikan parafrase untuk kalimat dan hindari plagiarisme. Judul juga nggak boleh ini ya terlalu studi kasus A, B, C, D. Nah, oke, Bu Ika masih ada waktu? Sekitar 5 Ya, menit lagi. 5 menit lagi. Bu. Ya. 5 menit Oke, lagi. 5 menit ya. Ya. Kalau ini oke tadi ya judul jangan pakai yang studi kasus ini saya mendapatkan info dari editor atau reviewer ya, jadi nggak tahu deh, saya juga kadang masih pakai studi kasus, cuman ternyata mereka nggak suka ya, ada beberapa orang yang nggak suka. Nah mungkin kita bisa jadikan itu feedback buat kita kenapa ya nggak suka, mungkin terlalu kaku ya. Itu saya tuliskan di sini sebagai tips dan trik. Oke, tren ini sumber-sumber dari data apa aja, metodenya apa aja, dan topik apa aja. Saya pikir ini sudah jelas ya, nanti dibaca sendiri aja. Nah, reviewer menginginkan apa sih? Satu, judulnya yang catching. Dua, abstraknya yang bagus. Lalu introduction-nya yang sangat straight to the point gitu. Jadi jangan macam-macam, misalnya temanya tentang sustainability reporting nih. Kebetulan tadi saya lihat ada mahasiswa saya yang mau mengangkat tentang sustainability reporting. Nah, itu jangan kemana-mana tentang, ya misalnya tentang akuntansinya boleh gitu ya, introduction-nya. Tapi jangan tentang yang lain-lain yang jauh dari tema yang diangkat. Nah, selain itu ada tentang metodologinya. Seperti apa sih mau pakai metodologinya? Ingat Bapak Ibu harus yang oke, kita boleh pakai ekonometrik ya, rumit banget itu caranya, susah lah di SPSS-nya atau di statanya. Tetapi Bapak Ibu harus tuliskan di situ di paper kita itu jangan rumit-rumit gitu, karena sebenarnya nggak ada gunanya penulisan dengan yang rumit tanpa penjelasan itu. Jadi kita bikin aja make it as simple as you can. Lalu analysis of result-nya, ini juga baik jika memang mempengaruhi orang lain berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, itu semakin gampang. Misalnya stunting dan rokok. Jadi apa yang menjadi fokusnya dari manfaat stunting dan rokok? Artinya orang tua yang diharapkan menurunkan prevalensi rokoknya atau jadi nggak merokok itu bisa mempengaruhi kondisi bayinya atau anak-anaknya sehingga tidak stunting. Nah, itu akan masuk make sense untuk pembuat kebijakan untuk naikkan harga rokok gitu misalnya. Jadi orang tua pada nggak bisa beli rokok tuh, terutama yang prasejahtera atau anak-anak. Jadi nggak bisa beli rokok lagi gitu. Nah, itu kan semakin bagus. Oke, conclusion-nya don't summarize, jangan merangkum, tetapi yang penting-penting aja, tapi juga ada relevansinya atau benang merah dengan introduction yang ada di awal. Nah, ini content of artikelnya ya, dari introduction, method, literature review, result, ini dibaca sendiri. Apa ya tipsnya ya? Jadi buat kerangka awal, informasi umum ke khusus. Yang paling banyak dilakukan mahasiswa adalah menganggap semua orang tahu. Bukan hanya mahasiswa ya, saya juga misalnya lupa gitu ya. Detailnya misalnya tulis aja dari UI gitu. Apa ya UI ya? Jangan-jangan singkatan yang lain gitu. Tapi tulislah Universitas Indonesia dalam kurung UI. Nah, selain itu no typo ya, jangan typo karena udah bikin nggak enak buat orang yang baca, dan grammarnya yang bagus. Dicek pakai aplikasi. Literatur 5 tahun yang terakhir jangan dari sumber yang blog, karena kalau yang blog itu belum ada reviewer dari orang lain. Abstrak dan kesimpulan itu penting. Kenapa penting? Karena
orang biasanya membaca dari abstrak dan dari kesimpulannya. Kalau misalnya tengah-tengahnya ya kalau udah ada waktu aja lebih banyak. Nah, langkahnya gimana? Ini sih udah tadi ada beberapa dikatakan ya, framework-nya disusun dulu, diskusikan dengan rekan di konferensi atau di rekan sejawat. Karena kalau Anda nggak didiskusikan, berarti Anda pakai pemikiran sendiri. Padahal ada banyak masukan buat artikel Anda. Sajikan dengan simple, fresh, dan clear ya tadi ya, fresh, clear, dan simple. Jurnal tujuannya kalau dia bukan terkait dengan tema ya jangan ke situ, jangan ikut-ikutan dengan misalnya temannya yang lain atau dosen lain, ke situ aja deh. Ternyata nggak masuk gitu temanya. Jadi kalau mau tentang artikel tentang Indonesia maka fokus masukkan ke artikel yang isunya Asia gitu, yang di Asia dan Australia itu bisa masuk. Lalu teknis, lakukan proofread, cek typo, dan terakhir adalah buat cover letter. Nah ini udah mau habis sih Bu Ika. Buat cover letter. Cover letter itu apa sih? Kita udah punya artikel kita submit, itu penting banget. Saya punya profiling sebagai dosen dan mahasiswa, sebagai dosen atau mahasiswa di ini, lalu saya punya artikel tentang ini, mohon sebagai bahan pertimbangan bla bla bla. Itu juga sangat penting. Nah, ini mohon izin saya mengambil slide-nya dari kolega dari LIPI. Waktu itu beliau mempresentasikan tentang bagaimana publish di jurnal nasional. Ini ada sumbernya sih, Bu Rani Rastati. Saya pikir saya lumayan ini sih tidak terlalu detail untuk yang jurnal nasional. Jadi ini kelihatannya akan membantu para audiens di sini untuk teknis bagaimana membuat yang di jurnal nasional. Ini sampai ke abstraknya beliau sudah buatkan seperti ini. Nah, kalau saya sih lebih mengalir aja, tapi ini ternyata penting ya Bapak Ibu untuk membuat kerangkanya karena kadang dosen lupa untuk membuat tujuannya apa atau metodenya apa. Ini contoh kerangkanya ya. Dan yang terakhir sebagai penutup, ini saya baru dikasih tahu juga ya oleh rekan peneliti. Jadi kalau kita mau menulis di dalam ranah ilmu pengetahuan, sebenarnya ide atau tulisan itu udah banyak banget di internet. Nah, tapi kita kan kadang nggak tahu informasinya. Ternyata dengan Open Knowledge Maps ini, klik di sini, masukkan tentang tobacco control misalnya, pengendalian konsumsi rokok. Itu udah pasti banyak banget penelitian tentang itu. Nah, apa yang menjadi info kita adalah kita bisa tahu research gap dari apa sih yang belum dikerjakan oleh tobacco control itu. Nah, misalnya kita udah tahu nanti ada hasilnya, ternyata ini yang belum dikerjain, berarti ini aja deh yang kita garap. Misalnya tadi sustainability reporting. Nah, kan pasti udah banyak banget tuh, tapi kan kita nggak tahu negara mana. Saya pikir datanglah ke website ini, lalu nanti posting saja atau search sustainability reporting. Nah, nanti akan keluar tuh, ternyata ini belum ada di Indonesia. Dan itu akan bisa kita garap untuk kita ke depannya. Demikian Bu Ika. Ini gimana? Oke, terima kasih. Stop share. Silakan. Oke. Terima kasih Bu Reni atas presentasinya yang super mencerahkan ya. Waktunya lebih 3 menit, 4 menit, 3 menit. Saya nggak tega untuk mengekat karena informasi yang disampaikan oleh Bu Reni tadi sangat penting. Nanti untuk materi PPT-nya nanti akan di-share di grup, jadi Ibu Bapak jangan khawatir ketinggalan tadi, misalnya nggak memperhatikan. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang disampaikan peserta melalui chat room. Nah, ini dari Bu Dinar Juwita. Saya langsung aja Bu ya, ini biar mempersingkat waktu ya, ada beberapa pertanyaan sekaligus ya. Jadi Bu Dinar Juwita menanyakan berapa sih idealnya lembar atau halaman artikel untuk publikasi di jurnal. Kemudian dari Bu Dinar lagi juga ada 2 Bu Dinar. Kalau dalam penulisan dalam artikel itu apakah ada pembagian persentase yang ideal antara gambar dan tulisan gitu. Kemudian dari Bapak Arista Sony. Bapak Sony menanyakan tentang apakah untuk membuat judul penelitian dan abstrak itu ada struktur penulisannya.
Ya. Oh, ini ada lagi satu lagi ya. Nah, ini dari Ibu Hana Diana. Mohon izin bertanya, apakah menulis jurnal hanya terkait dengan hasil penelitian dan apakah menulis jurnal mendapatkan benefit? Terima kasih. Sementara Ya, itu. kasih. Nah, kita Ya. cukupkan satu sesi ya, soalnya waktunya jadi biar Bu Reni bisa menjawabnya lebih dalam ya. Nanti kalau ada pertanyaan Ya, lain bisa disampaikan di tempat lain. Silakan. Ya, sebenarnya singkat-singkat aja sih jawabannya untuk Bu Dinar. Halaman itu biasanya dia biasanya pakainya kata ya, bukan pakai halaman. Tapi saya juga ngitung kalau halaman tuh 15, kalau yang jurnal internasional tuh masih oke. Tetapi kalau jurnal nasional biasanya lebih singkat, misalnya 10 halaman itu sudah batas, kayaknya udah susah banget tuh buat ditambah lagi. Jadi Bu Dinar nanti kembali melihat persyaratannya di dalam ininya ya, jurnal yang bersangkutan. Nah, kalau proceeding malah lebih parah lagi tuh, jadi lebih singkat lagi, 6 biasanya 6 halaman. Nah, semua itu jangan di ini ya Bapak Ibu, jangan dilanggar karena editor punya pertimbangan khusus sendiri kenapa harus 6 halaman, 10 halaman atau 14. Itu biasa dijelaskan dengan kata-kata berapa kata gitu. Nah, gambar tulisan kalau pengalaman saya mereka dari editor itu biasanya kalau gambar itu enggak ya. Jadi artikel ilmiah lebih cenderung mendapatkan untuk ininya tabel grafik gitu, itu masih oke. Tapi kalau gambar misalnya saya turun lapangan ke kemana ya, ke Kalimantan, terus saya kan foto informannya, nah itu enggak. Kenapa? Mungkin karena kerahasiaan juga untuk si informan atau mungkin jenisnya dari jurnal tersebut. Misalnya